Arsenal wajib datangkan Kevin De Bruyne dari Napoli, bukti statistik tak terbantahkan. Arsenal kalahkan MU dan Liverpool. Arteta siap boyong gelandang 1 triliun dari Bundesliga. Gyökeres di Arsenal tak sedap dipandang, tapi jadi perbincangan dunia. Skuad padat penuh bintang baru. Arsenal siap korbankan Jesus dan Trossard. Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Arsenal wajib datangkan Kevin De Bruyne dari Napoli, bukti statistik tak terbantahkan. Ambisi Arsenal untuk kembali berjaya di Premier League dan Liga Champions menuntut kedalaman skuad yang lebih matang dan berpengalaman. Di tengah stagnasi kreativitas lini tengah, nama Kevin De Bruyne kembali mencuat sebagai solusi yang masuk akal sekaligus strategis. Meski baru saja bergabung dengan Napoli, performa impresifnya membuktikan bahwa sang gelandang Belgia belum habis. Justru, ia bisa menjadi kepingan terakhir yang dibutuhkan Arsenal untuk meraih gelar besar. Debut De Bruyne di Serie A langsung mencuri perhatian. Gol briliannya dari tendangan bebas kontra Sassuolo jadi bukti bahwa kualitasnya tetap di level tertinggi. Dengan kontribusi besar baik di level klub maupun timnas, pengalamannya bisa membawa pengaruh besar di ruang ganti The Gunners yang mayoritas diisi pemain muda. Melihat kondisi ini, bukankah Arsenal seharusnya tak ragu untuk bergerak cepat? Bagaimana menurut Anda, apakah Kevin De Bruyne layak menjadi target utama Arsenal musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Arsenal kalahkan MU dan Liverpool. Arteta siap boyong gelandang 1 triliun dari Bundesliga. Arsenal berhasil mengungguli Manchester United dan Liverpool dalam perburuan salah satu gelandang paling bersinar di Bundesliga. Adalah Angelo Stiller, pemain Stuttgart bernilai 1,08 triliun rupiah, yang kini jadi target utama Mikel Arteta. The Gunners menunjukkan keseriusan mereka dalam memperkuat lini tengah. Meski sudah memiliki trio Subimendi, Declan Rice, dan Martin Odegaard sebagai poros utama, Arteta tetap ingin menambah kedalaman skuad. Apalagi performa luar biasa Mikel Merino bersama timnas Spanyol baru-baru ini menciptakan dilema tersendiri. Merino yang mencetak hat-trick saat Spanyol membantai Turki 6-0 mulai diragukan masa depannya karena faktor usia. Angelo Stiller pun masuk radar utama. Gelandang 24 tahun ini tampil impresif sejak bergabung dengan Stuttgart secara gratis pada 2023. Ia sudah mengemas 5 gol dan 18 assist dari 85 penampilan dengan 11 assist hanya di musim 2024/25. Tak heran jika pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, dibuat terkesan. Apakah menurut Anda Stiller akan cocok di lini tengah Arsenal? Apakah ini langkah yang tepat untuk mengejar gelar musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Gyökeres di Arsenal tak sedap dipandang, tapi jadi perbincangan dunia. Viktor Gyökeres memang belum benar-benar memikat hati para pendukung Arsenal. Dari 3 laga awal musim ini, meski sudah mencetak 2 gol, penampilannya dinilai masih jauh dari kata meyakinkan, terutama saat melawan tim-tim besar. 2 gol Gyökeres tercipta saat Arsenal membantai tim promosi Leeds United 5-0. Namun saat menghadapi Manchester United dan Liverpool, striker berusia 27 tahun itu bahkan tak mencatatkan satupun tembakan. Hal ini membuat banyak pihak mulai mempertanyakan dampaknya di laga-laga besar. Mantan bek Inggris Jamie Carragher ikut angkat suara.
Menurutnya, permainan Gyökeres tidak enak dilihat, meski ia mengakui bahwa menilai pemain hanya dari 3 pertandingan awal tentu belum cukup adil. Carragher juga menambahkan dirinya percaya Kai Havertz akan lebih dipercaya oleh Arteta untuk tampil di laga-laga krusial. Lantas, apakah Gyökeres hanya butuh waktu? Atau justru ia bukan sosok yang tepat untuk lini serang Arsenal? Apa pendapatmu tentang performa awal Gyökeres? Apakah ia layak diberi waktu lebih atau sudah saatnya Arteta mencari alternatif lain? Tulis komentarmu di bawah. Skuad padat penuh bintang baru. Arsenal siap korbankan Jesus dan Trossard. Musim panas yang sibuk telah mengubah wajah Arsenal. Dengan total belanja lebih dari 250 juta, The Gunners sukses memperkuat hampir semua lini demi ambisi menjuarai Premier League. Hasilnya, persaingan di dalam skuad kini semakin sengit dan 2 nama besar kabarnya siap dikorbankan. Victor Gyökeres, Eberechi Eze, dan Noni Madueke menambah kekuatan lini depan. Martin Zubimendi dan Christian Norgard menyuntik energi segar di lini tengah, sementara Christian Mosquera, Piero Hincapié, dan Kepa Arrizabalaga memperkuat lini pertahanan. Namun di balik kemewahan skuad ini, masa depan Gabriel Jesus dan Leandro Trossard kini dalam bayang-bayang. Menurut laporan Football Insider, Arsenal siap mempertimbangkan penjualan keduanya pada Januari 2026. Jesus masih absen karena cedera lutut serius dan diperkirakan akan kalah bersaing saat pulih nanti. Trossard pun baru tampil sekali sebagai pemain pengganti musim ini, meski baru saja memperpanjang kontrak. Apakah langkah Arsenal melepas 2 pemain ini tepat? Atau justru berisiko bagi kedalaman skuad? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Masa depan Ruben Amorim di ujung tanduk, Manchester United incar ex-pelatih Arsenal ini. Ruben Amorim tengah berada dalam tekanan besar di Manchester United. Awal musim 2025/2026 berjalan jauh dari ekspektasi. Dari 3 laga Premier League, Setan Merah baru mengoleksi 4 poin. Kekalahan lewat adu penalti dari Grimsby Town di Piala Liga semakin memperkeruh suasana meski sempat menang dramatis atas Burnley. Supporter mulai mempertanyakan arah kepemimpinan Amorim. Jeda internasional memberi waktu sejenak untuk evaluasi, namun jadwal berat kontra Manchester City dan Chelsea menanti di pekan-pekan berikutnya. Situasi ini membuat manajemen United mulai menyiapkan opsi cadangan. Menurut laporan Football Insider, nama Unai Emery kini mencuat sebagai kandidat utama pengganti Amorim. Emery sukses mengangkat performa Aston Villa membawa mereka lolos ke Liga Champions dan mengamankan tiket Liga Eropa musim lalu. Meski sempat gagal bertahan lama di Arsenal, Emery menunjukkan kapasitasnya saat membawa Villarreal juara Liga Eropa 2021 dan membangun kembali Villa yang sebelumnya terpuruk. Kabarnya, ketidakpuasan Emery terhadap aktivitas transfer Villa bisa menjadi celah bagi United untuk mendekatinya. Menurut kamu, apakah Unai Emery adalah sosok yang tepat untuk menggantikan Amorim? Atau United harus bertahan dan beri waktu lebih? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Chelsea dihajar cedera, 2 bintang tumbang, 1 harus jalani operasi. Chelsea kembali diterpa kabar buruk.
Setelah kehilangan Liam Delap, kini giliran gelandang muda Dario Esugo yang harus menepi karena cedera. Situasi ini membuat kondisi skuad The Blues semakin mengkhawatirkan di awal musim. Delap yang baru direkrut dari Ipswich tahun musim panas ini mengalami cedera saat melawan Fulham 2 pekan lalu. Awalnya diperkirakan absen 8 pekan, namun laporan terbaru dari The Athletic menyebutkan striker 22 tahun itu harus absen hingga November. Artinya Delap bakal melewatkan setidaknya 12 pertandingan penting di Premier League, Liga Champions, dan Carabao Cup. Delap sebelumnya tampil menjanjikan mencetak 1 gol dan 1 assist di Piala Dunia antar klub 2025 dan sudah tampil 3 kali di Premier League musim ini. Masalah tak berhenti di sana. Dario Esugo, gelandang muda yang baru bergabung dari Sporting, mengalami cedera paha saat membela Portugal U-Strip 21 dan langsung menjalani operasi. Lewat Instagram, ia menyampaikan kekecewaannya karena harus absen di awal musim, namun tetap optimis akan kembali lebih kuat. Dengan krisis cedera yang mulai menghantui, bagaimana seharusnya Chelsea mengatasi kondisi ini? Apakah perlu mendatangkan pengganti di bursa Januari? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kabar buruk untuk Man City. Omar Marmoush cedera jelang derby kontra Manchester United. Jelang laga panas kontra Manchester United akhir pekan ini, Manchester City mendapat kabar buruk. Penyerang andalan mereka Omar Marmoush mengalami cedera saat membela timnas Mesir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Marmoush diturunkan sebagai starter melawan Burkina Faso Rabu dalam kurung 10 September 2025. Namun baru 9 menit laga berjalan, ia harus ditarik keluar usai menerima tackle keras dari lawan. Sang pemain tampak kesakitan dan digantikan oleh Osama Faisal, sementara Mesir harus puas bermain imbang 0-0. Federasi Sepak Bola Mesir dalam kurung FA melalui dokter tim DR Mohamed Abu El-Ela mengonfirmasi bahwa Marmoush mengalami memar pada ligamen lutut kanan akibat benturan keras. Ia pun terlihat mengenakan perban tebal usai pertandingan, memunculkan kekhawatiran soal seberapa parah kondisinya. Bagi Pep Guardiola, ini tentu jadi pukulan berat. Marmoush tampil sebagai starter di 2 laga terakhir City dan perannya kian vital di lini serang. Kini seluruh perhatian tertuju pada konferensi pers Guardiola untuk mengetahui kepastian tampil atau absennya Marmoush di derby Manchester. Menurut kamu, jika Marmoush absen, siapa yang paling pantas menggantikannya di laga besar nanti? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Liverpool berhasil mendapatkan bintang ajaib yang nilainya lebih besar dari Ekitike dan Mo Salah. Liverpool kini tengah bersinar di puncak klasemen Liga Primer dan salah satu kunci keberhasilan mereka adalah gelandang baru yang menjadi bintang ajaib di skuad Jurgen Klopp. Meski nama besar seperti Hugo Ekitike dan Mohamed Salah juga bersinar, gelandang anyar ini justru semakin mencuri perhatian dan dinilai lebih berharga. Hugo Ekitike dengan harga awal 69 juta sudah menunjukkan awal yang menjanjikan dengan mencetak gol cepat di Liga Primer dan Community Shield. Sementara Mo Salah yang sudah mencetak 246 gol dan 114 assist masih menjadi andalan utama Liverpool meski performanya belum sepenuhnya meledak musim ini. Namun, momen yang benar-benar mengangkat Liverpool terjadi lewat aksi Dominic Szoboszlai. Tendangan bebas sempurnanya berhasil memecah kebuntuan saat pertandingan melawan Arsenal dan menggemuruhkan Anfield, membawa Liverpool terus melaju tanpa kalah. Dengan performa menawan Szoboszlai, apakah menurut Anda ia pantas disebut bintang paling berharga Liverpool saat ini?
Bagaimana pendapat Anda soal perbandingan dengan Ekitike dan Salah? Yuk beri komentar.